Udara sore di Luang Prabang selalu terasa lembab ketika musim hujan baru saja lewat. Kabut tipis menggantung di antara atap-atap kuil, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap tipis dari dupa para peziarah. Tafone sudah terbiasa dengan suasana itu sejak kecil, tetapi sore itu terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Ia dan dua temannya, Kham dan Van, ketiganya mahasiswa tahun kedua di sebuah perguruan tinggi di Luang Prabang, baru saja memulai pendakian ringan ke Bukit Fauzi. Tujuan mereka sederhana, mencari udara segar setelah beberapa hari sibuk dengan tugas kuliah, dan sekadar menikmati cahaya matahari terakhir di puncak. Kita berangkat terlalu sore, gumam Van sambil menyampirkan tas kecilnya. Orang-orang biasanya turun sebelum jam 6. Kau yakin ini aman? Kham tertawa pendek. Bukit Fauzi, Van. Bukan hutan terpencil. Ada kuil, ada penjaga, ada jalur turis. Kau terlalu banyak dengar cerita dari pamanmu. Tafone hanya tersenyum kecil, tapi ia bisa merasakan ketegangan halus di antara mereka. Kham, teman satu fakultasnya, memang suka meremehkan hal-hal yang menurutnya hanya mitos. Van, teman sekampus mereka, sebaliknya terlalu sensitif terhadap cerita lama. Ia besar di desa pinggiran selatan Laos, tempat kisah tentang roh-roh hutan, Phi Tai Hong, dan makhluk-makhluk di malam hari dianggap sebagai kenyataan sehari-hari. Sementara Tafone berada di tengah-tengah, tidak terlalu percaya, tetapi juga tidak berani menyangkal sepenuhnya. Mereka terus naik melalui tangga batu yang lembab. Pepohonan besar memayungi jalur pendakian, membuat cahaya sore terhalang dan berubah temaram. Serangga malam mulai bersuara lebih cepat dari biasanya. Aneh, bisik Tafon. Kenapa suara serangganya seperti ini? Biasanya baru ramai saat benar-benar gelap. Kham menjawab sambil menepuk bahu Tafone. Kau terlalu peka. Ini cuma musim peralihan. Namun nada suaranya terdengar dipaksakan. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di satu tikungan sempit. Van berdiri mematung sambil menatap ke antara pepohonan. Ada apa? Tanya Tafon. Wajah Van mengeras. Aku melihat seseorang di sana. Seorang wanita tua, tapi hanya satu kaki. Kham langsung mendengus. Sudah, jangan mulai. Kau hanya lihat akar pohon atau bayangan. Kau memang... Tidak, aku serius, potong Van. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, bajunya seperti kain lusuh, dan dia berdiri begitu saja tanpa bergerak. Tafone menelan ludah. Meski ia tidak melihat apapun, nada suara Van terlalu meyakinkan. Temannya itu bukan tipe yang suka bercanda soal hal-hal seperti ini. Bagaimana bentuk wajahnya? Tanya Tafon hati-hati. Aku tidak sempat melihat jelas. Tapi mulutnya seperti terbuka lebar dan robek. Ujar Van tak yakin. Beberapa detik kemudian, Kham memaksa mereka berjalan lagi. Kalau kita diam terus di sini, kita tidak akan sampai puncak. Sudah mulai sore, jangan habiskan waktu. Mereka mengikuti jalur lagi. Namun sejak saat itu, langkah mereka lebih lambat. Setiap ranting patah terdengar lebih keras. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan. Langit makin redup ketika mereka mendekati zona pepohonan paling rimbun sebelum puncak. Jalur melandai sedikit, tetapi suasananya jauh lebih gelap. Di sini, udara terasa berbeda, dingin, seakan ada sesuatu yang hilang dari dunia ini. Tafone tiba-tiba berhenti. Tunggu, lihat tanah itu. Van dan Kham dan Boam mendekat. Di tengah tanah yang lembab,
tampak jejak darah. Hanya satu titik memanjang seperti serpihan, bukan genangan. Dan hanya sebuah jejak. Seolah seseorang atau sesuatu melompat dengan satu kaki. Come. Suara Van mulai bergetar. Ini bukan jejak biasa. Come tidak menjawab. Wajahnya berubah pucat. Ia memaksakan senyum. Kita lanjut saja, katanya akhirnya. Puncak tinggal sedikit lagi. Di atas ada banyak orang. Mungkin kita akan bertemu biksu penjaga atau turis lain. Itu lebih aman. Mereka setuju tanpa protes. Dalam situasi seperti ini, berada di dekat manusia lain terasa seperti perlindungan terbaik. Namun, sepanjang sisa pendakian, suasana semakin aneh. Angin berhenti sepenuhnya. Burung-burung tidak bersuara. Bahkan suara kota dari bawah bukit terasa jauh. Tafon merasakan telinganya berdengung. Van beberapa kali menoleh ke belakang, seakan mendengar langkah lain yang mengikuti. Ham yang biasanya paling berani kini tampak paling gelisah. Mereka akhirnya tiba di puncak Kuil Wat Chomsi. Tetapi yang mereka temukan adalah tempat yang kosong. Sangat kosong, tidak ada turis, tidak ada biksu, tidak ada siapapun. Cahaya jingga matahari tersisa hanya sedikit di balik horizon. Patung Buddha di tengah pelataran tampak lebih gelap dari biasanya. Kenapa sepi sekali? Bisik Van. Ham mengusap wajahnya, berusaha mengatur napas. Mungkin karena hari kerja. Orang-orang pulang lebih cepat. Sudahlah, kita lihat sekitar sebentar dan turun. Tafone berjalan ke tepi pelataran dan menatap kota Luang Prabang yang mulai menyala lampu-lampu kecil. Biasanya pemandangan ini menenangkan, namun ada perasaan mengganjal di dadanya, seperti seseorang mengamatinya dari sangat dekat. Ia menoleh. Di jalur yang baru mereka lewati, ada sesuatu yang bergerak secara sangat perlahan. Van, come, bisiknya tanpa memalingkan pandangan. Kedua temannya segera melihat ke arah yang sama. Di antara pepohonan, tampak sesosok tubuh kurus. Tidak berdiri tegak, tetapi menggantung seperti kain yang tertiup angin. Rambutnya panjang, menutupi separuh tubuh. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dan benar, kakinya hanya satu. Makhluk itu tidak berjalan. Ia melompat. Setiap lompatan disertai suara basah, seperti daging yang menempel pada tanah. Tafone langsung mundur. Vi Kongkoi, bisiknya. Kata itu keluar begitu saja dari ingatannya. Cerita dari neneknya. Dulu tentang roh perempuan yang mati tidak wajar. Berkaki satu, berkeliaran di hutan atau daerah sunyi. Van memucat. Kita harus turun, sekarang. Tanpa komando lebih lanjut, mereka bertiga berlari ke sisi lain pelataran. Namun ketika tiba di tangga utama yang mengarah ke bawah, napas mereka tercekat. Tangga itu gelap. Bukan gelap biasa, tetapi gelap seperti terisi kabut hitam pekat. Tidak masuk akal. Mereka bisa saja memaksa turun, tetapi perasaan Tafone tidak nyaman. Kita pakai jalur belakang, ujar Ham lirih. Yang menuju sisi lain bukit. Itu lebih jarang dipakai, tapi masih aman. Mereka memutar cepat, namun baru beberapa langkah, suara itu terdengar. Kok, suara lompatan itu? Semakin dekat. Tafon menoleh sekilas. Makhluk itu kini berada di tepi pelataran. Rambutnya menjuntai, menutupi wajahnya. Tapi dari sela-sela rambut, tampak mulut yang robek lebar. Lari, teriak Van. Mereka berlari menuruni jalur kecil yang jarang dilewati orang. Jalur yang lebih liar dan gelap. Pohon-pohon di sisi kiri dan kanan seperti menutup jalan.
dan suara lompatan terus mengikuti. Tafone merasa napasnya menipis. Setiap langkah seperti menabrak udara dingin. Setiap bayangan di antara pepohonan terasa bergerak. Namun yang membuatnya benar-benar ketakutan bukanlah suara dari belakang, melainkan jejak darah tunggal di tanah yang terus muncul di depan mereka, seolah makhluk itu sudah memimpin jalan. Angin malam menerobos sela-sela pepohonan, membawa aroma lembab dari tanah yang baru tersentuh hujan. Tafone, Kham, dan Van berdiri di tepi jalur setapak yang kini terlihat seperti guratan gelap di antara semak-semak. Lampu kota Luang Prabang di kejauhan tampak seperti bintang kecil yang kehilangan kilau. Mereka bertiga sudah turun setengah jalan. Namun kegelisahan tidak berkurang sedikit pun. Kham berjalan paling depan sambil memegang senter yang gemetar cahaya. Van di belakangnya, wajahnya pucat, sesekali menoleh ke arah hutan seolah takut sesuatu akan muncul dari antara batang pohon. Sementara Tafone berada di tengah, mencoba tetap tenang, meski bayangan di sekitarnya terasa seperti bergerak tiap kali ia mengalihkan pandangan. Kita harus cepat, kata Van pelan. Kalau itu benar Vi Kongkoi, dia akan mengikuti suara dan aroma darah. Kham mendengus kecil, tapi suaranya terdengar lebih rapuh daripada sebelumnya. Aku masih nggak yakin apa yang kita lihat tadi itu apa. Tapi kalau kita diam terlalu lama, aku makin kepikiran. Mereka melanjutkan langkah. Tanah basah membuat sepatu mereka mengeluarkan bunyi lengket. Tafone memperhatikan jalur itu. Jejak darah tadi masih ada, membentuk titik-titik tunggal yang memanjang. Tidak banyak, tapi cukup untuk menuntun ke arah hutan lebih dalam. Ia tidak berani memikirkan kemungkinan bahwa itu bukan jejak manusia. Saat mereka melewati tikungan kecil di jalur, suara ranting patah terdengar jelas di samping kanan. Van langsung berhenti dan menahan lengan Tafone. Senter Kham diarahkan ke arah sumber suara, namun hanya menyingkap semak yang berayun perlahan. Ada yang suara barusan, bisik Van. Tafone menelan ludah. Mungkin hewan? Van menggeleng perlahan. Seperti yang mengejar kita. Suara desir angin melewati daun-daun yang basah. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lain. Sebuah napas panjang, berat, namun hanya sekali, lalu hilang. Van mematikan senter seketika. Lampu bisa menarik dia, katanya cepat. Waktu kecil, nenekku pernah bilang begitu. Mereka suka cahaya. Itu memancing mereka mendekat. Tafone langsung mengikuti. Kham ragu, namun akhirnya mematikan juga lampunya. Gelap merayap cepat di sekitar mereka. Hanya samar cahaya, rumah-rumah jauh di bawah yang terlihat. Tanpa senter, jalur terasa berbeda. Tafone berusaha mengatur napas. Kita turun perlahan, pegang bahu orang di depan, jangan pisah. Kham menyentuh bahu Tafone. Tafone memegang baju Van. Mereka berjalan perlahan, mengandalkan ingatan arah jalur. Mereka baru beberapa langkah ketika udara tiba-tiba berubah. Lebih dingin, seperti embusan angin. Van berhenti. Kalian dengar? Bisiknya. Tafone menajamkan pendengaran, namun hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Enggak. Namun ketika ia hendak melanjutkan, sesuatu terdengar dari belakang mereka. Tafone menarik Kham dan Van sambil berbisik cepat. Jangan lihat ke belakang, jalan terus. Mereka bergerak lagi. Setiap langkah mereka disusul suara itu. Tok, tok, tok. Jaraknya seperti semakin dekat. Kham mulai panik. Tenang. Tafone menahan bahunya kuat-kuat. Kalau terpisah dia akan dapat salah satu dari kita.
Suara itu terus mengikuti. Ritmenya semakin cepat, angin berembus lebih kuat. Aroma tanah basah bercampur bau amis samar yang membuat perut Tafone mual. Ia tahu mereka harus melakukan sesuatu selain berjalan tanpa arah. Ada jalur kecil ke kiri dekat tikungan, dekat batu besar, kata Tafone cepat, mengingat rute yang pernah ia lewati siang hari. Kita sembunyi dulu, tunggu dia lewat. Mereka bergerak ke kiri dengan hati-hati. Tanah licin membuat Kham hampir tergelincir. Tafone menariknya sebelum ia jatuh. Sesuatu di belakang mereka terdengar seperti menyeret daun-daun. Ketika mereka mencapai batu besar yang dimaksud Tafone, mereka bertiga langsung berjongkok di belakangnya. Napas tersengal. Gelap total. Van menekan mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Kham menggenggam tangan Tafone erat-erat. Lalu suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Tepat di jalur tempat mereka tadi berdiri. Seolah makhluk itu berhenti. Tafone menahan napas. Sampai dadanya sakit. Van memejamkan mata sambil menggigil. Kham tak bergerak sama sekali. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Lalu suara itu bergerak lagi. Namun kali ini menjauh. Tok, tok, tok. Suara itu menghilang perlahan di telan hutan. Kham nyaris menangis lega. Kita harus turun secepatnya. Aku nggak mau di sini lagi. Tafone mengangguk. Tapi kita jangan lewat jalur itu lagi. Kita ambil jalur samping yang turun ke sisi kuil. Memang lebih curam tapi lebih dekat ke bawah. Mereka meninggalkan batu itu dan berjalan perlahan, mengikuti jalur kecil yang hampir tidak terlihat. Ranting-ranting rendah menggores pakaian mereka. Udara semakin dingin, namun tidak ada suara mengikuti. Ketika cahaya lampu-lampu kuil Wat Tham Fauzi mulai terlihat samar di bawah, rasa lega melewati tubuh Tafone. Hanya beberapa menit lagi mereka mencapai tangga batu menuju kota. Namun sebelum mereka mencapai batas hutan, suara lain muncul. Kali ini bukan langkah, tapi suara nyanyian pelan, serak, patah-patah. Nyanyian itu datang dari sisi jalur dan semakin dekat. Van berhenti total. Tak, itu mantra yang biasa dipakai untuk memanggil korban. Nenekku sering bilang, jangan dengar, potong Tafone. Fokus ke bawah, kita tinggal sedikit lagi. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah mengikuti mereka dari samping. Kham menutup kedua telinganya sambil berjalan. Cepat, cepat, tah. Akhirnya pepohonan mulai renggang, angin terasa lebih hangat, lampu-lampu kuil semakin jelas. Mereka berlari menuruni tanah terakhir sebelum mencapai tangga batu. Namun sebelum kaki mereka menyentuh anak tangga pertama, Tafone menoleh sekilas. Di batas pepohonan, sesosok tubuh kurus berdiri. Tubuhnya membungkuk. Rambut putih acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Kakinya hanya satu. Tulang kering yang menonjol di bawah kulit kusam itu menapak tanah dengan gerakan kecil tapi pasti. Tubuhnya tampak rapuh. Namun setiap kali ia bergerak, tanah di sekitarnya bergetar seolah menyadari keberadaannya. Lalu makhluk itu mengangkat wajahnya. Mata cekungnya menatap mereka bertiga, kosong namun menekan, seolah menimbang siapa yang paling lemah. Lari, sekarang, bisik Tafone, tanpa menunggu jawaban. Mereka bertiga langsung berbalik dan berlari ke arah belokan kiri yang mereka lihat sebelumnya. Jalur itu lebih sempit, miring, dan hampir tidak terlihat di kegelapan. Namun mereka memaksakan diri. Ranting-ranting menggores lengan dan wajah mereka, tapi tidak ada yang peduli. Suara itu kembali. Kok lebih cepat dari sebelumnya. Seolah makhluk itu tidak perlu waktu untuk melompat. Tanah licin membuat Kham terpeleset, namun Tafone menariknya sebelum ia jatuh ke jurang kecil di sisi jalur. Van membantu mendorong dari belakang. Nafas mereka terputus-putus, tapi langkah semakin cepat. Sedikit lagi, aku lihat cahaya, seru Van. Benar saja,
Di depan, cahaya hangat dari area belakang pasar malam Luang Prabang mulai terlihat di antara pepohonan. Hanya beberapa puluh meter lagi. Namun suara nyanyian mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Seperti tepat di belakang telinga mereka. Nyanyian patah-patah itu seolah berasal dari tenggorokan yang kering dan rusak. Kham tidak tahan lagi dan menoleh sekilas. Makhluk itu tidak melompat. Ia merayap cepat pada satu kaki, tubuhnya miring dan berayun. Namun kecepatannya hampir menyamai lari manusia. Rambutnya menyapu tanah basah seperti air hitam. "Jangan lihat, terus turun!" Tafone berteriak histeris. Mereka menerobos semak-semak terakhir sebelum jalur terbuka. Begitu kaki mereka menyentuh tanah datar dekat pagar belakang area wisata, suara nyanyian itu mendadak berhenti. Sunyi total. Mereka bertiga berhenti sambil terengah. Van memegang dadanya, hampir pingsan. Tafone mengusap wajah yang penuh tanah dan keringat. Apa dia menghilang? Kham berbisik. Tafone menoleh perlahan ke arah hutan. Tidak ada apa-apa. Hutan tampak seperti hutan biasa. Gelap. Seperti tidak ada yang mengikuti mereka. Namun Tafone tahu makhluk itu masih ada. "Kita turun ke kota. Sekarang," katanya. Tanpa menunggu, mereka menuruni jalur datar menuju pasar malam. Namun sebelum mereka mencapai jalan utama yang ramai, sesuatu terjadi. Kham yang berjalan paling depan tiba-tiba berteriak pelan dan terjatuh. Tafone dan Van langsung menghampiri. "Kham, kenapa?" Tafone memegang bahu temannya. Kham mengerang, menahan sakit. Betis kanannya berdarah. Bukan luka gores biasa. Ada bekas cekikan panjang, seperti tangan kecil atau cengkeraman kuku yang terlalu kuat. Aku nggak tahu," ujar Kham terputus-putus. "Tadi ada yang narik kakiku dari belakang. Cepat sekali. Aku kira akar pohon, tapi rasanya dingin banget." Van memandang luka itu dengan wajah pucat. Itu bentuknya seperti bekas cakar. Tafon menarik Kham berdiri. "Kita harus keluar dari jalur ini sekarang. Dia masih mengikuti kita meski kita sudah dekat kota." Kham pincang, tapi mereka menopangnya sambil mempercepat langkah. Di belakang mereka, di dalam kegelapan, suara berat itu muncul lagi. Kok lebih cepat, lebih berat, seolah makhluk itu berlari. Tafone merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak berani menoleh, tapi suara itu semakin dekat. Kok. Lalu dari arah hutan samping, tiba-tiba terdengar suara napas panjang yang bergetar dan basah, seperti paru-paru penuh lumpur. Van hampir menangis. Dia masih ngejar. Tafon menarik keduanya dengan sisa tenaga. Sedikit lagi, lampu kota sudah kelihatan. Jangan berhenti. Mereka keluar dari jalur sempit itu, hampir terjatuh ke jalan berbatu. Suara makhluk itu berhenti tepat di batas pepohonan. Seolah ada garis yang tidak bisa ia lewati.